Thailand menangis di balik keberhasilan timnas Indonesia. Jesus langsung diminati rival Juventus. Kondisi terkini pemain Filipina yang terkapar. Simak informasi selengkapnya hanya di Garuda Space Update. 18 tim yang lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 akan dibagi menjadi 3 grup yang terdiri dari 6 tim, di mana setiap tim nantinya akan bermain melawan satu sama lain dengan sistem kandang dan tandang. Itu berarti timnas Indonesia akan bermain di kandang 5 kali dan tandang 5 kali. Itu berarti ada total 10 laga. Lalu 2 tim teratas setiap grup akan langsung lolos ke putaran Piala Dunia 2026. Jadi, hanya 6 tim dari babak ketiga yang langsung mendapatkan tiket ke Piala Dunia 2026 yang digelar di Kanada, Amerika Serikat, dan Meksiko nanti. Kemudian tim peringkat ketiga dan keempat dari 3 grup tersebut akan melaju ke babak keempat. Sementara 2 tim yang menghuni 2 posisi terbawah dipastikan telah gugur dalam perebutan tiket ke Piala Dunia 2026. Jadi diharapkan timnas Indonesia bisa menghindari 2 posisi terbawah pada ketiga nanti. Pelatih Vietnam Kim Sang-sik mengaku kecewa mengetahui timnas Indonesia menang melawan Filipina dengan skor 2-0. Kemenangan tersebut membuat mental para pemain menjadi hancur mengingat The Golden Star Warriors baru bermain melawan Irak. Terlebih Vietnam harus mengubur mimpinya lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia setelah dikalahkan Irak dengan skor 1-3. Sementara rival timnas Indonesia lainnya yakni Thailand tampak menangis usai gagal melaju ke putaran ketiga. Hal itu diketahui lewat unggahan tim yang memperlihatkan Madampang dan para punggawa Thailand tengah menyesali kegagalan. Sementara rival serumpun Malaysia tertunduk lesu di hadapan pendukungnya sendiri. Di balik sejarah baru yang tercipta ternyata ada faktor non-teknis yang membantu timnas Indonesia. Faktor itu adalah pemilihan jersey tandang sebagai kostum kandang. Sintayong mengakui penggunaan jersey tandang ini merupakan bagian dari taktiknya. Taktik tersebut tentu menunjukkan betapa seriusnya Sintayong mengawal kesuksesan skuad merah putih. Selanjutnya, skuad Garuda pun akan kembali mendapatkan tantangan berat karena berlaga di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kenapa memilih jersey putih? Karena memang putih membuat postur tubuh kelihatan lebih besar. Lalu dengan cuaca panas ini lebih enak memakai warna putih daripada merah. Jelas Sintayong. Pelatih timnas Indonesia Sintayong mengaku akan mencoba mencari striker baru lagi untuk persiapan menghadapi babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hal itu tak terlepas dari 2 gol lawan Filipina yang dicetak oleh Tom Haye sebagai gelandang dan Rizky Ridho sebagai seorang bek. Padahal para pemain di lini depan mendapatkan banyak sekali peluang untuk menorehkan gol. Ragnar Oratmangun, Rafael Struijk hingga Marcelino Ferdinand bergantian mengancam gawang lawan tapi tidak ada satupun yang berbuah gol. Lantas Sintayong memberikan peringatan kepada para pemain depan Indonesia yang berada di skuadnya saat ini. Dia membeberkan akan mencari pemain-pemain depan yang lain untuk mempertajam serangan tim merah putih. Bintang baru skuad Garuda Tom Haye optimis pasukan merah putih bisa bersinar dan meraih hasil maksimal di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menata babak berikutnya, Tom Haye meyakini timnas Indonesia sudah berkembang pesat dibandingkan sebelumnya. Meski demikian, pemain SC Heerenveen itu mengingatkan skuad Garuda untuk tidak jumawa. Lebih jauh lagi, Tom Haye mengatakan kekalahan dari Irak 0-2 di laga kelima putaran kedua menjadi pemantik kebangkitan timnas Indonesia. Gelandang berusia 29 tahun ini tertantang untuk memberikan yang lebih baik di fase selanjutnya. Meski diakuinya babak tersebut pasti akan berat karena melawan tim-tim kuat dari Asia, Haye tetap yakin Garuda bisa memberikan perlawanan. Dalam konferensi gelar pertandingan, pelatih timnas Filipina Tom Saintfiet mengatakan ada dugaan Adrian Ugalvik yang berbenturan dengan Hernando Ari mengalami gagal otak ringan. Namun akun Instagram timnas Filipina @pmnft_official menggambarkan bahwa Ugalvik dalam kondisi stabil. Kabar di atas jelas melegakan yang sekaligus menegaskan Ugalvik dalam kondisi baik-baik saja. Sebab Adrian Ugalvik sendiri merupakan salah satu pemain andalan baru di lini belakang timnas Filipina. Dia termasuk dalam rombongan pemain keturunan anyar yang datang di era kepelatihan Tom Saintfiet.
Debutnya terjadi pada laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Vietnam pada Kamis 6 Juni kemarin. Adrian sendiri bermain penuh saat The Azkals tumbang 2-3 di Hanoi. Para penggemar Filipina tentu berharap bintang masa depan mereka itu baik-baik saja dan bisa pulih kembali seperti sedia kala. Bek timnas Indonesia Jesus dikabarkan bakal bergabung klub rival Juventus yakni Torino usai membawa skuad Garuda lolos ke putaran laga ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dikutip dari Tutto Mercato Web, kabar tersebut muncul setelah pelatih Venezia Paolo Vanoli dikabarkan segera menjadi juru formasi anyar Torino. Direktur olahraga Torino David Fagnati sendiri sedang mempertimbangkan Ali Demblé, pemain yang dipinjamkan Torino ke Venezia untuk kembali ke klub. Selain itu, dia juga menginginkan Jesus bergabung dengan Toro. Tentunya ini merupakan kabar baik bagi Jesus di tengah euforia bersama timnas Indonesia. Apalagi Torino dikenal sebagai klub yang konsisten tampil di kasta teratas kompetisi Liga Italia. Terlepas dari itu, Bang J masih memiliki kontrak bersama Venezia hingga 30 Juni 2027. Kesuksesan menembus putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 membuat timnas Indonesia mendapatkan apresiasi dari berbagai kalangan. Tak hanya dari supporter, skuad Garuda bahkan menuai pujian dari media asal Eropa. Terbaru akun X433 mengakui bahwa timnas Indonesia secara spektakuler lolos ke babak final kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hal tersebut memang menjadi pencapaian yang luar biasa bagi skuad merah putih. Meskipun demikian, timnas Indonesia harus mulai ancang-ancang menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pasalnya, skuad Garuda bakal berada di pot 6 dan berpotensi menghadapi lawan yang tangguh. Kendati demikian, tim Merah Putih telah menjadi satu-satunya negara yang akan mengharumkan ASEAN di babak tersebut. Ketum PSSI Erick Thohir memiliki harapan timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Hal itu disampaikan Erick Thohir setelah timnas Indonesia lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan sampai di babak ketiga, tim Garuda kini tinggal selangkah lagi mentas di Piala Dunia 2026. Soal lawan yang ingin dihadapi dan dihindari di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, Erick memastikan Indonesia tidak bisa memilih. Satu yang pasti, pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN ini akan mencoba menyusun strategi yang harus dilakukan usai berlangsungnya drawing. Timnas wanita Indonesia kembali berhasil mengalahkan Bahrain dengan skor telak 3-0 di laga uji coba. Pada kesempatan tersebut, timnas wanita Indonesia sempat tampil kesulitan pada babak pertama. Gol yang ditunggu-tunggu akhirnya baru lahir pada menit ke-57 lewat free kick Claudia Schoenemann. Skuad Garuda Pertiwi lalu menambah 2 gol lagi pada waktu yang tersisa lewat tandukan Zahra Musdalifah dan Citra Ramadhani. Kemenangan tersebut pun membuat tim asuhan Satoru Mochizuki melanjutkan tren positifnya. Sebelumnya, timnas wanita Indonesia juga telah mengalahkan Bahrain dengan skor 3-2 dan berhasil mempermalukan Singapura dengan skor 5-1. Harapannya kebangkitan Garuda Pertiwi juga mampu mengikuti jejak timnas Indonesia yang tidak terhenti mencetak sejarah di bawah asuhan Sintayong. Sekian News Flash kali ini Sobat Garuda, mari terus dukung perjuangan timnas Indonesia. Nantikan News Flash edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.